Assalamualaikum adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar kita dapat menuntut ilmu dengan baik dan lancar. Sebelum kakak memulai pelajaran, kakak mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki semangat nasionalisme. Maka dari itu, mari semuanya berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adik-adik, kakak mau tanya, bayangkan jika kalian ingin pergi jauh, misalnya ke pegunungan, ke puncak, tapi dengan berjalan kaki. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan kalian rasakan? Capek, lama sampainya. Ya betul. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Naik motor, naik mobil. Ya betul semuanya. Pasti kita akan menggunakan alat transportasi ketika kita ingin berpergian jauh. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tema 7 subtema 4, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Coba kalian lihat gambar yang ada di papan tulis. Ada gambar apa saja? Ya betul, ada gambar alat transportasi yang digunakan pada masa lalu dan alat transportasi yang digunakan pada masa kini. Alat transportasi sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya dari Bogor ke Bandung atau dari Depok ke Bogor gitu. Seperti pertanyaan kakak sebelumnya, ketika kita akan pergi ke tempat jauh, tidak mungkin kita berjalan kaki. Pasti kita menggunakan alat transportasi, baik itu alat transportasi umum seperti angkot, bus, kereta, atau alat transportasi pribadi kayak motor, mobil. Nah, alat transportasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Siapa di sini yang tahu lagu Naik Delman? Coba kita nyanyikan sama-sama ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Dari lagu Naik Delman tadi, kita tahu bahwa delman merupakan alat transportasi darat. Menurut kalian, delman itu termasuk alat transportasi modern atau tradisional? Ya betul, delman merupakan alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional merupakan alat transportasi yang digunakan pada zaman dahulu. Coba kalian lihat gambar yang ada di papan tulis. Pertama, ada alat transportasi darat yang menggunakan tenaga manusia, yaitu beca. Kemudian terus berkembang menggunakan tenaga hewan, yaitu ada pedati yang ditarik oleh sapi dan delman yang ditarik oleh kuda. Dan ada alat transportasi laut yang menggunakan tenaga manusia, yaitu getek atau rakit. Dan yang menggunakan tenaga alam, yaitu perahu layar. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi transportasi terus berkembang pesat menjadi lebih modern, seperti alat transportasi darat yang sering kita lihat, yaitu mobil, motor, terus kereta api, terus alat transportasi udara seperti pesawat terbang, terus alat transportasi laut seperti kapal. Biasanya kita melihat mobil ada di jalan raya, terus kalau pesawat terbang, kita biasanya melihat di bandara. Terus kalau kapal laut, itu biasanya ada di pelabuhan. Semua alat transportasi modern digerakkan oleh mesin.
Selain itu, antara alat transportasi modern dengan alat transportasi tradisional masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau alat transportasi tradisional atau masa lalu, itu kelebihannya yang pertama, tidak menyebabkan polusi karena digerakkan oleh manusia, hewan, atau alam. Jadi udara akan tetap bersih. Yang kedua, tidak menimbulkan kebisingan. Yang ketiga, jarang juga terjadi kecelakaan. Dan yang keempat, tidak memerlukan tempat khusus, kayak misalkan kereta, stasiun, terus pesawat terbang, harus ada bandara tuh. Sedangkan kekurangan dari alat transportasi tradisional ini, yang pertama, cepat rusak. Yang kedua, jalannya lambat, sehingga tidak cocok untuk melakukan perjalanan yang jauh. Terus yang ketiga, tidak memiliki fasilitas di dalamnya, seperti AC. Terus yang keempat, tidak bisa memuat muatan yang banyak sekaligus. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan alat transportasi modern. Kalau kelebihannya itu, alat transportasi modern itu yang pertama, jalannya cepat, sehingga cocok untuk melakukan perjalanan yang jauh. Terus yang kedua, dapat memuat muatan yang banyak sekaligus. Yang ketiga, memiliki fasilitas di dalamnya. Yang keempat, mempersingkat waktu perjalanan. Namun juga ada kekurangannya, seperti konstruksinya yang rumit, memerlukan tempat khusus, sering menimbulkan kebisingan, dan juga menyebabkan polusi. Terus, sering terjadi kecelakaan yang dapat menyebabkan kematian. Walaupun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, semua alat transportasi ini sangat penting untuk kita karena dapat memudahkan kita sebagai manusia. Siapa di sini yang punya kampung halaman atau suka mudik ketika lebaran? Coba, kakak mau kamu menceritakan pengalaman kamu ketika mudik. Gimana sih suasananya? Alat transportasi apa sih yang kalian gunakan? Wah, seru banget ya, tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah menceritakan pengalamannya. Sekarang coba adik-adik bentuk kelompok 4-5 orang ya. Kakak akan membagikan lembar kerja siswa yang nanti akan kamu diskusikan bersama kelompokmu. Coba dilihat dulu kertasnya. Ya, pertama kamu baca dulu teks bacaan mengenai permasalahan lalu lintas. Habis itu kamu diskusikan jawabannya bersama teman sekelompokmu. Kelompok mana yang sudah selesai? Ya, coba kelompok 1 silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju. Kalian presentasinya sudah sangat bagus dan sudah sangat hebat karena telah berani untuk tampil di depan. Selanjutnya kita akan coba bahas bareng-bareng lembar kerja siswa yang telah kalian diskusikan ya. Di zaman sekarang, banyak orang yang sudah memiliki alat transportasi sendiri atau alat transportasi pribadi seperti motor, mobil. Tapi ada juga yang menggunakan alat transportasi umum seperti bus, angkot, kereta. Nah, alat transportasi tersebut dapat menguntungkan sekaligus merugikan. Alat transportasi dapat memudahkan manusia untuk pergi dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan kemacetan yang membuat udara menjadi kotor. Hal tersebut dapat diatasi dengan budaya menggunakan transportasi umum. Karena dengan penggunaan transportasi umum dapat mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Terkait materi ini ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas pertanyaan adik-adik. Sebelum kita menutup pelajaran, kita kerjakan soal evaluasi dulu ya. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus memanfaatkan teknologi transportasi secara bijaksana, seperti tidak ugal-ugalan, membudayakan penggunaan alat transportasi umum supaya tidak terjadi kemacetan yang dapat menimbulkan polusi udara yang tidak baik untuk kesehatan. Baik adik-adik, waktunya kita pulang. Sebelum itu, kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipersiapkan kelasnya.